Adri bilang masalah rokok elektrik, tapi pernah coba? Pernah coba. Gimana rasanya? Kalau saya sih merasa rokok elektrik itu seperti shisha gitu ya, karena kan ada flavornya, ada beberapa aromanya. Rasanya, tapi ya karena saya nggak terbiasa juga, jadi nggak begitu serak juga sih. Tapi banyak pertentangan yang saya dengar dari teman-teman, katanya sisi bahayanya lebih bahaya daripada rokok biasa. Baik. Itu seperti apa, Dok? Oke, kita jawabannya nanti bersama dengan Prof. Chandra. Kita gabung dengan Prof. Chandra. Kabar, Prof. Prof, terima kasih. Nah, ini menyambung dari pembicaraan dengan Adri. Adri mewakili masyarakat umum dan seseorang yang pernah mencoba rokok elektrik. Nah, ini secara istilahnya perbandingan dampak terhadap kesehatannya. Ya. Yang pertama, rokok elektrik ini oleh WHO disebut sebagai ENDS. Oh, panjang banget. Panjang, kepanjangan pasti kan? Electronic Nicotine Delivery System. Oh, malah dia pengantar ya? Artinya dia tetap mengeluarkan nikotin. Memang nikotin lah jadi sumber yang utama, kemudian dicampur tadi macam-macam rasa itu. Tapi elektronik nikotinnya menjadi sumber yang utama. Jadi kalau kita lihat kecanggihan teknologi itu ada digital, ada manual. Rokok yang konvensional itu manual, bisa dibilang ini digitalnya. Tapi tetap ngantar nikotin. Ya, intinya itu. Tetap ngantar nikotin. Dan bukan hanya nikotin, ada lagi bahan dua lagi. Yang satu namanya propylene glycol. Itu dipakai buat macam-macam gitulah dan tidak sehat, dan ada yang menemukan juga nitrosamin. Nah, ini lebih berdampak kepada apa? Pemicu sel kanker atau apa? Ya, nah sekarang waktu pertama-tama dikeluarin ini rokok elektrik atau rokok elektronik ini kan dibilang untuk membantu orang berhenti merokok. Benar. Dan tadi kan saya dengar ada Badan POM Amerika Serikat, ini juga sama, Badan POM Amerika Serikat sudah mengeluarkan hasil penelitian yang mengatakan bahwa ini tidak ada bukti bisa membantu menghentikan merokok. Yang ada mungkin kecanduan yang ini ya. Nah, kemudian kita berpikir, oh ini jangan-jangan kecanduan. Tadi kan saya dengar ada anak-anak yang belum pernah nyoba, karena dengar-dengar ini katanya aman, dicobain. Lama-lama habis ini dia akan cobain rokok yang beneran begitu. Jadi dari kacamata itu, pertama untuk menghentikan merokok tidak ada bukti ilmiahnya. Kemudian yang kedua, dia juga bisa merangsang orang untuk malah jadi kepengen merokok. Apalagi ada yang nikotinnya ya. Plus memang ada kemungkinan bahayanya juga. Oke, kita lihat dulu beberapa pendapat dari masyarakat kita mengenai rokok tembakau atau rokok elektrik ya. Kita lihat tayangannya. Saya pengen mungkin kebiasaan dari dulu ngerasain ngerokok yang benernya gitu. Kalau itu kayak cuman asap terus nggak ada filternya gitu. Menurut saya ya. Itu asik-asik aja sih, cuman nggak suka nggak pengen pakai untuk panjang gitu, udah iseng aja buat iseng. Saya nggak rokok, tapi saya pertama nyoba vaping dan itu enak, nggak sakit di tenggorokan, nggak gatel, jadi saya suka vaping sampai sekarang. Sekarang saya pakai dua-duanya, sempat sih beralih ke elektronik karena pada saat itu saya ingin berhenti merokok, cuman ya karena bahannya itu untuk ngebeli liquidnya itu lumayan, ya lagi-lagi saya balik ke rokok tembakau. Saya rokoknya biasa aja, yang ngerokok biasa aja. Nggak pernah sih nyoba rokok vaping, tapi nggak begitu ngena buat saya. Saya rokoknya tembakau. Saya pernah merokok elektrik atau mekanik gitu, cuman kuatnya cuma seminggu karena rasanya beda gitu, nggak tahu suges, nggak tahu apa, agak pusing kalau misalkan rokok elektrik atau mekanik itu. Jadi saya kembali ke rokok biasa aja, rokok tembakau. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Tapi ini bukan suatu pembuktian, tapi adalah fakta dari 4 kalau misalnya kita ambil, bahwa tadi kan tujuannya katanya secara umum bilang untuk mengurangi rokok yang tembakau. Betul. Buktinya pada balik lagi. Iya, tapi banyak juga yang menjadi gaya hidup ya kan. Malah dua ya jatuhnya. Malah dua, karena lagi tren di mana-mana vaping ini, Prof ya. Tapi ini efek sampingnya yang jelas-jelas dari vaping ini atau rokok elektronik ini apa ya? Bukan efek samping ya, jadi kita cerita bahaya sebenarnya. Bahaya, iya. Sekali lagi untuk berhenti merokok enggak ada. Ya, kita gunakan saja cara yang lain, cara berhenti dengan psikologis, atau kalau bulan puasa juga yang pada puasa kan bisa berhenti gitu. Jadi sebenarnya kalau ada niat dia bisa berhenti. Benar. Nah, soal bahayanya ada beberapa. Yang pertama, dia ada nikotinnya bagaimanapun juga. Jadi tentu kalau nikotin masuk dalam tubuh bisa tekanan darah naik, adrenalin meningkat ya, biar Pak Dokter nanti menerangkan bagaimana begitu. Ada beberapa hal akibat nikotin. Yang kedua, sudah ada gangguan di saluran napas. Dan itu beberapa perusahaan rokok elektronik itu sudah menyatakan bahwa ini jangan pada gangguan pernapasan, asma dan sebagainya. Yang ketiga,
ada beberapa laporan yang sesudah menggunakan rokok elektronik ini pusing, agak dizziness begitu. Yang gitu. Dan yang keempat, di YouTube juga ada sebagian memakai ini kemudian dia kayak meledak begitu ya, kayak apa ya, mengganggu secara fisik di mulut yang pakai beginian. Alergi, mungkin burning bukan mouth. hanya alergi, tapi memang ada elektronik disturbances begitu. Sehingga ngeri juga. Jadi ya pada dasarnya kalau yang namanya gadget bahasanya kemudian ya ini kesalahan teknis. Kalau yang asli tembakau kebakar, ini juga gosong. Gosong, kesetrum ya. Kesetrum. Yang 5 tahun. Maksud kesetrum apa? Rokok elektronik. Geregetannya bukan di badan, di mulut. Pada dasarnya apapun yang kita pilih yang berkaitan dengan tren, tapi balik lagi lebih besar kepada kesehatan, manfaat, atau keburukan, atau penyakit untuk Anda. Terima kasih Prof. Chandra atas informasinya. Ya, setelah tren tentunya masih banyak informasi menarik lainnya, jadi tetap di Dokterus. dipungkiri lagi, rokok adalah salah satu dari sekian banyak hal yang berbahaya bagi tubuh. Sayangnya, masih banyak orang-orang yang merokok sembarangan di tempat umum tanpa melihat kondisi sekitarnya. Apakah ada anak-anak atau ibu hamil atau orang-orang yang rentan terhadap asap rokok? Seperti kejadian yang menimpa bayi berusia 21 hari bernama Hafiz dan bayi Alif. Orang tuanya harus merelakan sang buah hati kembali ke pangkuan yang maha kuasa. Bukan karena penyakit akut, melainkan karena paparan asap rokok yang memenuhi paru-parunya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Lalu seberapa bahayakah asap rokok ini, terutama bagi bayi dan ibu hamil? Status media sosial dua orang ibu menghebohkan dunia maya. Dalam status di laman Facebook pribadinya, mereka menceritakan kesedihannya pasca ditinggal oleh anak tercinta. Hafiz yang baru berumur 21 hari dan Muhammad Khalif Albara berusia 3 bulan harus kembali yang maha kuasa hanya karena asap rokok. Hafiz mengalami batuk-batuk dan nafas tersendat selang 2 hari acara perayaan akikahnya. Ketika dibawa ke rumah sakit, pihak dokter menyatakan bahwa paru-paru bayi laki-laki ini berwarna putih. Padahal normalnya paru-paru berwarna hitam adalah hasil ronsen. Dengan berat hati, Fitria dan suami harus menyaksikan kondisi sang buah hati berjuang dengan banyaknya alat medis terpasang di tubuh si bayi. Meskipun segala usaha telah dikerahkan, takdir berkata lain.
Dikutip dari status sang ibu, Fitria Indah Lestari, yang lengah mengawasi bahwa ada tamu yang merokok di dalam rumahnya. Akibatnya, asap rokok tersebut terhirup oleh bayi Hafiz. Sedangkan bayi bernama Muhammad Khalif Albara harus meregang nyawa akibat penyakit pertusis. Pertusis atau batuk rejan ditandai oleh infeksi bakteri pada paru-paru dan saluran pernafasan yang mudah menular. Biasanya, anak-anak yang terkena bakteri ini akan mengalami batuk keras, diawali dengan tarikan nafas yang panjang. Pihak dokter menyatakan ada infeksi parah dalam paru-paru bayi yang biasa dipanggil Alif. Parahnya lagi, menurut dokter, Alif sudah terinfeksi virus ini sejak di dalam rahim sang ibu. Sehingga pada saat ia lahir, kondisi tubuhnya perlahan-lahan melemah. Tidak hanya paru-paru, jantung Alif juga ikut melemah, sehingga membuat bayi lucu ini tidak bisa berjuang lagi. Dilansir dari laman Facebook ibunya, Putri, lingkungan di sekitar pada saat ia mengandung Alif memang tidak baik. Banyak orang yang merokok dan orang yang batuk-batuk. Banyak wanita hamil yang sebenarnya tidak merokok, tetapi terkena terpaan asap rokok di lingkungan sekitar. Tanpa disadari, asap rokok juga memberikan efek negatif bagi sang ibu dan janin. Senyawa kimia berbahaya dalam rokok bisa masuk ke dalam tubuh si ibu dan secara tidak langsung meracuni janin. Dilansir dari laman Detik Health, terdapat 3 senyawa pemicu kanker dari tembakau yang bisa masuk ke dalam tubuh si ibu dan janin buah hatinya. Selain bisa menyebabkan kanker, asap rokok juga berpotensi menyebabkan kematian dini pada janinnya atau menimbulkan penyakit ketika sang bayi terlahir. Asap rokok juga bisa meningkatkan resiko bayi meninggal akibat kematian mendadak dibandingkan dengan bayi yang tidak terpapar asap rokok. Jadi paparannya asap rokok itu bisa di proses kehamilannya, dalam arti dia bisa keguguran, bisa lahir prematur, nah, tapi bisa juga menyebabkan cacat ya. Cacat pada anggotanya, kepada organnya, kompleks. Lalu bagaimana asap rokok bisa meracuni sang ibu dan janinnya? Asap rokok itu bahayanya bukan cuma pada ibu hamil. Semua kita juga sangat berbahaya karena kandungannya seperti itu. Apalagi untuk ibu hamil sama bayi yang dikandung. Lalu apakah hal ini bisa terjadi karena bawaan penyakit si bayi? Kalau dia juga membawa penyakit bawaan, pastinya juga terdeteksi begitu lahir kan, dokter anaknya pasti akan melakukan pemeriksaan bla 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 kayak gitu kan. Pasti akan ketahuan kalau ada organnya yang bagaimana. Tapi ini kan ternyata nggak ada. Adanya cuman yang terlihat tuh bronkitis. Bronkitis itu infeksi di saluran paru yang paling kecil itu. Nah, dan itu yang berlangsung lama sehingga pada saat lahir itunya nampak, muncul gitu loh. Makanya batuknya sampai 100 hari kan. Lalu seberapa cepat terpaan asap rokok bisa menyerang balita? Jadi lebih cepat dibandingkan dengan dewasa. Kenapa? Kita itu besarnya segini. Untuk perputaran istilahnya, untuk bernafas kan kita panjang. Sedangkan bayi, kenapa lebih cepat? Karena dia cuman kecil, jadi untuk bernafasnya dan aliran darahnya cepat banget. Nah, otomatis dia menghirupnya lebih banyak, otomatis terpaparnya lebih banyak daripada dewasa. Seringkali kita menganggap asap rokok adalah hal sepele, padahal terbukti jelas efek samping dari asap rokok sangat nyata. Ada yang bisa diketahui secara langsung, ada pula yang berdampak dalam jangka waktu lama, terlebih jika ibu hamil perokok aktif. Perokok pasif juga bisa terkena dampak buruk. Semakin sering seseorang menghirup asap rokok, semakin tinggi juga resiko gangguan kesehatan. Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), kurang dari 6 juta jiwa manusia meninggal karena rokok dan asap rokok itu sendiri. Asap rokok di udara bebas bisa bertahan selama 2,5 jam, terlebih jika asap rokok berada di tempat tertutup seperti kamar dan di dalam mobil. Bagi perokok pasif,
Terpaan asap rokok bisa menyebabkan resiko kanker paru-paru sebanyak 25%. Jadi kalau bahaya antara perokok aktif dan pasif itu jauh lebih berbahaya yang pasif. Kenapa? Pada saat si perokok aktif itu menghisap rokoknya, jadi bahan-bahan kimia dan macam-macam itu yang masuk cuma 15%. Nah, selain itu juga kenapa 15%? Ada filternya di rokoknya. Tapi begitu dihembuskan, yang menghirup itu 85%. Jadi lebih dari 3 kalinya. Selain itu, mereka juga bisa terkena resiko penyakit jantung koroner yang akan berujung pada serangan jantung, nyeri dada, dan bahkan sampai gagal jantung. Asap rokok ini juga bisa menyebabkan pengerasan arteri. Akibatnya adalah penyempitan pembuluh darah dan menghalangi aliran darah. Lalu bagaimana cara menghindari asap rokok? Anda dapat meminta dengan sopan kepada perokok aktif untuk mematikan rokoknya atau pindah ke tempat yang sudah disiapkan. Menjaga kesehatan dalam rumah adalah hal wajib. Anda berhak melarang anggota keluarga atau tamu untuk tidak merokok di dalam rumah. Jika Anda sedang berpergian ke rumah makan atau kafe-kafe, pilihlah ruangan bebas rokok. Anda juga bisa menggunakan masker saat hendak keluar rumah untuk meminimalisir menghirup asap rokok. Terakhir, perlu tingkat kesadaran tinggi dan kerjasama dari pihak-pihak terkait. Tentu kita tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada kita, bukan? Tetap utamakan kesehatan dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda lakukan, karena kesehatan itu tak ternilai harganya. Asap rokok mengandung zat pencetus kanker. Sebagian besar asap ini dihisap oleh orang-orang di sekitar perokok, seperti Ibu Ike yang menderita kanker tenggorokan meskipun dia bukan perokok.